Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan updatean energi love life antara kamu bersama dengan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Namun sebelum Mari mulai, wajib Mari ingatkan seperti biasa ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Langsung aja ya, kita mulai. Situasi, kondisi, keadaan kamu bersama dengan si dia untuk saat ini adalah, oke, di situ ada kartu The Moon reversal, Nine of Pentacles di sana, dan kemudian di situ ada Eight of Cup ya, 8 cup tapi laki-laki reversal di situ. Nah, beberapa di sini kok kayaknya itu lebih agak bingung-bingungan ya, kalau Mari rasa agak bingung-bingungan di sini. Bingung-bingungannya dalam artian tidak hanya terhenti sampai di bingung itu gitu ya, tetapi yang kayak aku akan mencari kebenaran dalam hubungan ini, atau aku saat ini akan berani untuk melihat kebenaran apa adanya dalam hubungan ini. Nah, kayak kita. Iya. Aku akan melihat kembali kebenaran dalam hubungan ini, gitu ya. Jadi kalau Mari tangkap, ini bisa ceritanya itu cerita tentang yang mencoba untuk terkoneksi kembali, mencoba untuk terhubung kembali ya, satu sama lain. Beberapa ini bisa aja ternyata belum ada perpisahannya di sana, katakanlah belum bercerai di sana, belum ada ngomong putus gitu ya. Dan sempat ada beberapa problem gitu ya. Katakanlah mungkin ada situ kurang percaya diri yang menjadi problem, atau kurang mantap lah di sana secara mental, secara kemampuan fisik gitu ya, atau kemampuan finansial di sana yang selama ini menjadi batu ganjalan. Nah, kali ini tuh yang kayak aku udah ngebenahin diri nih. Nah, ketika aku sudah selesai membenahi diri, atau aku sedang berproses dan nampaknya proses ini tuh memang belum ada hasilnya, tapi setidaknya aku lebih membaik daripada aku yang dulu. Nah, ini kembali mencoba ya terhubung satu sama lain. Nah, di sana yang tadinya mungkin secara jiwa di situ ada keterpisahan, sekarang pengen masuk lagi untuk bersambung lagi, berbaur jiwa lagi di sana, gitu ya. Jadi yang sempat terputus atau yang sempat tertunda di sini dijalanin lagi, di sini kayak yang dilakonin lagi. Nah, modelnya kayak gitu, karena ternyata ketika ada ini ya ceritanya tuh yang aku cobalah mencari kebahagiaanku dari tempat lain gitu, ternyata kebahagiaan ini tuh tidak ditemukan, atau ketika dibandingkan, loh yuk kok lebih bagus ya dengan dia yang lalu, gitu ya, kok lebih bagus dengan dia yang lalu. Atau ya tadi memang ternyata selama ini tuh nggak mampu untuk meninggalkan, gitu ya, nggak mampu untuk meninggalkan, karena ternyata pasanganku ini tuh baik banget gitu loh. Ternyata dia, seseorang dari masa laluku ini, itu nampaknya yang jauh lebih cocok untuk aku, yang lebih klop ternyata sama aku gitu loh. Mungkin beberapa di antara kalian yang lagi ngeliat video ini, mungkin kamu selama ini tuh masih yang kayak aku punya trauma nih gitu ya, entah oleh si dia atau oleh kisah dengan orang lain dari masa lalu gitu. Tapi ada trauma yang masih membekas dan itu menggentarkan diri, bikin diri takut untuk membuka lembaran hidup baru. Nanti terulang lagi nih kayak yang kemarin.
gitu ya. Jadi ada juga di sana tuh kayak trust issue. Walaupun ternyata si pasangan ini bagus gitu ya, ini baik banget, tapi tetap sibuk mencari salahnya, tetap sibuk mencari kurangnya, tetap sibuk mencari alasan untuk tidak membuka diri terhadap pasangan ini. Nah, untuk beberapa di sana ya belum siap untuk move on ya. Beberapa di antara kalian atau ini dalam kehidupan nyata bisa menggambarkan tentang seseorang yang menjadi pasangannya kamu. Jadi ada seseorang yang sibuk menolak di sini ya. Selama ini tuh kayak sibuk menolak gitu. Bisa kayak justru menambah permasalahan dalam hidup. Padahal orang ini tuh nggak datang mau ngasih masalah, nggak datang mau ngasih masalah. Atau kalaupun dia datang, tapi dia datang itu mau justru menyelesaikan masalah, mengobati apa yang pernah tersakiti, menyambung kembali apa yang pernah hancur berkeping-keping. Jadi mari rasa ada seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu, itu dengan niatan yang tulus, gitu ya. Tapi kamu bisa punya trust issue di sini. Ada salah satu yang punya trust issue di sini. Namun kalau mari lihat kondisi saat sekarang, mungkin udah mulai mau santai ya, mungkin sudah mulai mau rileks untuk sekarang, untuk kondisi sekarang, gitu. Jadi ini perlu ditepuk tangani ya untuk kalian ya yang resonate dengan pembacaan ini, perlu ditepuk tangani karena selama ini kamu tuh defensif dengan sesuatu yang baru dalam hidupnya kamu, karena selama ini kamu tuh kayaknya terpenjara di sesuatu yang agak-agak negatif gitu ya. Sesuatu yang agak-agak negatif di situ, sehingga bisa kayak bikin kamu tuh hidupnya itu menjadi sepi. Kamu bisa di sini tuh banyak kepahitan dalam pribadinya kamu ya. Mungkin kamu interaksi dengan orang tuh ya banyak orang yang seneng sama kamu, tapi diam-diam di dalam kepalanya kamu, di dalam batinnya kamu bisa di situ yang kayak gersang gitu ya. Kamu ngerasa gersang dengan kehidupan kamu sendiri gitu. Ketika kamu melihat dirinya kamu, bisa beberapa tuh yang melihat diri tuh aku menyedihkan ya. Nah di sana ya, jadi kamu kayaknya juga tidak nyaman dengan pemikiran-pemikiran kamu sendiri yang selalu mencoba untuk menggali hal-hal negatif gitu ya. Kamu di situ capek untuk menolak orang-orang. Ini ya beberapa. Ini kayak kamu tuh nggak sadar kalau kamu tuh sedang menolak ya anugerah-anugerah baru dalam hidupnya kamu, gitu ya. Untuk beberapa di antara kalian selama belakangan hari ini kamu banyak menolak kesempatan-kesempatan dari semesta, anugerah-anugerah dari Tuhan tanpa kamu sadari di sini, gitu. Karena kamu sedang mengkeringet, kalau mari lihat ya apa sih bahasanya tuh. Kamu sedang mengkecilkan dirinya kamu sedang membuat batasan-batasan gitu, ya. Kamu sedang membuat batasan-batasan dan di sini kamu tanpa sadar kamu memenjarakan dirinya kamu. Tapi kondisi sekarang ini, kalau mari lihat kamu udah mulai lempeng gitu lah. Kamu udah mulai yang kayak berani mana masa depan, gitu ya. Beberapa di antara kalian sudah ada ini tiga kayu. Udah ada 3 stepnya kamu untuk yang kayak mana masa depan. Gitu. Jadi kamu di sini sudah mulai berani untuk melampaui batasan yang selama ini tuh kamu letakkan pada dirinya kamu. Nah gitu ya. Mungkin selama ini kamu banyak menolak dia. Tapi sekarang ini kalau mari lihat, kamu akan mulai belajar untuk memberikan kesempatan kepada dirimu, memberi ruang untuk dia menunjukkan tentang siapa dirinya, gitu ya. Beberapa mungkin kalian ini sudah mulai healing, gitu ya, sudah yang kayak kamu meluaskan cakrawalanya kamu membebaskan dirinya kamu dari segala ketakutan, keresahan dirimu, gitu ya. Sehingga kamu membiarkan angin segar masuk. Mungkin kamu sedang membuka pintu ke dia ya, atau membuka pintu ke masa depannya kamu. Walaupun mungkin pintu ini masih belum terbuka lebar, tetapi setidaknya kamu sudah memberikan celah, gitu lah.
Kamu udah mulai mengintip ke masa depan. Sehingga kamu nampaknya membiarkan dia ini hadir dalam hidupnya kamu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Beberapa ya mengizinkan dia kembali hadir, membiarkan dirimu untuk bebas lepas masuk dan bermain kembali dengan dia. Jadi kalau mari lihat ada seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu. Seseorang ini tuh kalau mari tangkap, ini tulus ya, lagi-lagi ini tulus sama kamu. Gitu. Sekarang kayak tergantung bagaimana kemampuannya kamu untuk mempengaruhi keadaan hubungan kalian biar ini akan menjadi indah, ya, akan menjadi sebuah hubungan yang long term, hubungan yang panjang. Karena kalau mari orang ini tuh udah cap mau ini sama kamu, udah cap mau banget ini, gitu ya. Kesediaan kamu lagi ya, kesediaannya kamu dan kemampuannya kamu untuk membangun relationship yang sehat dengan seseorang ini. Nah, itu ya, jika dia pernah menyakiti kamu, tidak ada salahnya untuk melepaskan maaf. Tapi yang mari tangkap di sini, bisa saja ternyata pembacaan ini memang dia tidak pernah menyakiti kamu, tapi hanya kamu aja yang menolak hadirnya dia, gitu ya. Kamu menolak kehadirannya dia karena masa lalu ini bagus ini. Ini bisa dia tuh ada seseorang, misalnya mantan pacarnya kamu dari masa lalu, gitu ya. Dari masa kecilnya kamu, atau ini bisa seseorang yang ternyata tetangganya kamu gitu. Jadi ada seseorang yang familiar sesungguhnya ya, yang cukup familiar, yang coba untuk mensemarakkan ya hidupnya kamu. Ini orang yang penuh kasih kalau mari tangkep di sini loh. Jadi kayak ada niatan dia ngerajut sesuatu dengan kamu gitu ya, dan ngerajutnya ini tanpa tendensi untuk membesarkan egonya dia, tapi ini kayak yang seseorang ngelihat kamu bahagia, itu adalah sebuah kebahagiaan, kesuksesan bagi dirinya, gitu ya. Ini orang akan berusaha untuk bikin kamu tuh nyaman ketika interaksi dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini orang akan memperhatikan kamu. Dia akan mencari tahu tentang kamu. Oh, cara baiknya adalah seperti ini ketika menghadapi kamu. Cara baiknya adalah seperti itu ketika menghadapi kamu. Jadi orang ini tuh kalau mari tangkep, dia terbuka nanti sama kamu, gitu ya. Dia terbuka. Ini pasangan yang asik gitu. Ini seseorang yang asik. Mungkin kalau kamu tuh belum siap untuk masuk dalam hubungan relationship percintaan asmara, tapi orang ini tuh cocok ya kalau untuk dijadikan sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi kalau jika kamu bertanya, Cici Mari, apa yang ada di dirinya untuk aku? Cinta. Jawabannya tuh cinta. Jawabannya itu sayang gitu lah ya. Jika dia pernah kamu curhati, ini bisa juga orang baru ya, orang baru. Nah, tapi begini, mungkin kamu curhat tentang masa lalunya kamu. Orang ini tuh bisa kayak memandang kamu itu sebagai seseorang yang perlu dirangkul, gitu loh. Jadi dia kayak terpancing ya, sisi cintanya dia itu hidup karena melihat kok kamu ini orang yang gersang dalam hidupnya kamu, dan aku datang ingin membasahi, aku ingin datang membasuh, aku ingin datang membasuh luka. Ini kan seseorang yang membawa cangkir air ya, gitu ya. Aku datang ingin membasuh lukanya kamu, gitu loh. Aku seseorang yang ingin melembutkan kamu. Aku ingin kayak yang datang itu untuk nunjukin bahwa kehidupan ini tidak sesuram yang kamu bayangkan. Nah, dia datang itu kayak yang malaikat ya. Jadi kalau maka tadi Mari katakan ini kayak seseorang ini kayak anugerah bagi kamu nih sesungguhnya.
gitu loh. Tapi mari ndak paksakan ya, mari ndak bilang terima dia sebagai kekasihmu, enggak. Tapi terima dia sebagai seseorang persambungan tangannya Tuhan ya untuk dirimu, gitu. Dan orang ini kalau mari lihat dia akan sabar menghadapi kamu tuh, akan sabar, gitu. Akan sabar, gitu ya. Jadi orang ini tuh nanti akan datang dengan kepolosan. Kamu bisa curhat apapun ke dia, tapi perhatikan, amati dirinya kamu, gitu ya. Bukan karena mari katakan di sini orangnya penuh kasih, orangnya akan sabar menghadapi kamu. Lantas di situ kamu sekena-kenanya kamu aja gitu ya. Jangan ya. Terus amati dirimu, apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu ucapkan gitu loh. Karena bisa saja akhirnya kamu men-trigger seseorang yang baik ini tuh cabut dari hidupnya kamu. Gitu ya. Mulai kalau mari katakan belajar rilaks ya. Rilakslah dengan seseorang ini. Gitu. Baik, orang ini baik. Orang ini tuh nggak akan datang untuk membawa kekacauan baru dalam hidupnya kamu. Gitu. Belajarlah untuk melanjutkan proses healingnya kamu. Karena kamu butuh healing di sini. Gitu. Jangan lagi kamu mengkacaukan masa depannya kamu atau kehidupan kamu hari ini hanya gara-gara scar ya, lukanya kamu yang dari masa lalu. Gitu loh. Atau mungkin tidak luka, tapi ada beberapa hal tentang sikapnya kamu selama ini itu kok perlu direkonstruksi ya. Butuh, mungkin kamu tidak punya luka lagi-lagi ya, tapi ada beberapa hal di dalam dirinya kamu tuh yang kayaknya butuh untuk dibawa ke arah yang lebih baik gitu ya, ke arah yang lebih baik. Nah di sana mungkin beberapa kali ini agak antisosial gitu ya, aku nggak mau menerima cinta gitu ya, atau mungkin kamu yang selama ini tuh terikat di aku ini introvert. Nah ada beberapa di situ ya, terjebak dia, terikat dia dalam introvertnya tadi. Jadi aku ini harus nunjukin keintrovertanku gitu ya. Padahal sesungguhnya kamu ini orangnya asik. Kalau untuk diajak ngobrol, kamu tuh asik banget gitu ya. Wawasannya kamu tuh luas. Bahkan beberapa di antara kalian pengalaman hidupnya kamu tuh luas. Kamu ini sebenarnya tuh lucu. Kamu tuh sahabat yang menyenangkan sesungguhnya. Bahkan kamu tuh bisa jadi mentor yang baik bagi orang lain. Tapi bisa kamu kayak memberikan batasan ya, tembok yang terlalu tinggi untuk mereka-mereka yang hadir dalam hidupnya kamu. Nah gitu ya. Makanya ayo yuk belajar agak santai dulu dalam kehidupan. Jangan melihat kehidupan ini sebagai ancaman yang akan menjatuhkan kamu. Apalagi dengan seseorang ini, terutama dengan seseorang ini. Berhati-hati dalam hidup boleh, ya. Tapi terlalu saklek di sana, jangan, gitu ya. Memang tetap akan ada orang yang punya niatan modus ke kita, gitu ya. Memang ada gitu loh, yin dan yang gitu ya, ada hitam dan putih, tetap memang ada, ndak bisa kita nafikan, wah ini semua kehidupan ini baik ini, ndak, pelajarannya yang baik gitu ya, tapi person orang-orang itu ya ada yang masih di kesadaran rendah gitu ya, tapi ada juga yang udah di kesadaran tinggi kayak gitu loh. Nah di sana ya, jadi ada hal yang mesti agak baiknya ya, bukan mesti loh ya, bukan mesti, tapi ada hal yang baiknya itu perlu kamu upgrade lagi ya, tentang bersosial, tentang berhubungan dengan orang lain gitu ya. Karena mari tahu kamu tuh pencapek, menolak itu capek juga gitu ya. Bertahan dengan prinsip-prinsipnya kamu selama ini, pandangan-pandangan kamu selama ini, mari tahu kamu di situ capek gitu. Coba agak lentur sedikit ya. Lenturkan dulu dirinya kamu untuk melihat kehidupan ini gitu ya. Ada berkat semesta yang saat ini sedang dihadirkan gitu ya. Memang beberapa di antara kalian sudah ingin membuka diri. Mari lihat ya, kamu ingin membuka diri di sini. Kamu di sini yang sudah mulai belajar untuk berjalan ke depan, tidak stuck,
bahkan tidak tertarik di masa lalu gitu ya. Keep going ya. Terus berjalan di sana ya. Berjalanlah. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau Mari rasa mungkin hubungan kalian ini tuh lebih kayak cenderung banyak potensi kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapat gitu ya. Setidaknya untuk saat sekarang ini. Nah kayak gitu ya. Jika kamu berkenan untuk membuka kesempatan kepada dirinya kamu sendiri dan kepada dia ya, tanpa ekspektasi yang panjang-panjang, hanya berusaha baik, berusaha berlaku katakanlah yang tepat. Saya rasa ya itu tadi ya, lebih penting di sana gitu. Dan nikmati apa adanya. Hubungan kalian ini akan banyak indahnya di sana ya, akan banyak indahnya gitu. Bukan seseorang yang perlu untuk kamu takuti ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin-koinnya. Koin-koin ini akan menunjukkan pembacaan ditujukan semesta kepada siapa ya. Kita awali dengan inisial O, obor, L, lagu, K, kasih, X, X-Men, D, daun, P, putih, M, mesra. Iya, orang ini nampaknya romantis ini ya, romantis. Ini baik kalau Mari lihat romantis di sana. Jadi dia tuh yang nggak kayak cocoknya untuk aku tuh seperti apa, enggak. Tapi dia juga cocoknya untuk aku dan untuk kamu tuh kayak gimana ya. Nah, dia mementingkan ke sana. Jadi dia ini kayak seseorang yang mencoba untuk melengkapi kamu di sini ya, melengkapi kamu. Oke, kemudian ada inisial T di situ, telur, ada Q, Korea, H, hati, N, nama, V, vitamin, Z, zebra, C, cinta ya. Kemudian ada E, enak. Oke, mungkin itu ya kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Virgo hadir di sini, Leo hadir, Gemini, Taurus di sini. Ada hadir energi dari Scorpio, Gemini lagi, Capricorn hadir, kemudian ada Aquarius di sini, Aquarius lagi, Libra lagi, Libra di situ. Kemudian ada energi dari Leo, kemudian Pisces hadir, Sagittarius di sini, energi dari Capricorn dan ditutup oleh energi dari Capricorn kembali. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.